Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur petani se-Indonesia ya. Selamat datang. Nah, ini eh, di channel Klobo TV, teman-teman. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan perbedaan cara tanam dari eh, tanam jagung ya, utamanya tanam jagung di wilayah sawah dan juga di wilayah pegunungan seperti ini, teman-teman ya, di tebing-tebing seperti ini. Nah, ini eh, tujuannya adalah untuk, ya, mungkin ada beberapa dari eh, teman-teman petani yang mungkin penasaran ya dengan cara tanamnya orang-orang yang mungkin berada di wilayah pegunungan ini, gimana cara dalam bertani jagung ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan saya bahas ya. Kebetulan ini masih belum musim tanam, tetapi sudah mulai persiapan ya, teman-teman ya. Ini sudah mulai persiapan karena mau eh, musim hujan. Jadi nanti ketika hujan sudah memang dirasa sudah datang, nantinya akan langsung ditanami ya. Seperti itu. Nah, jadi gini, teman-teman. Yang pertama adalah persiapan ya. Yang jelas sebelumnya itu akan dibersihkan ya. Akan dibersihkan dulu dari daun-daun kering ya, daun jati-jati kering ini akan dibersihkan dulu ya, kemudian dibakar. Nah, setelah bersih ini akan dilakukan yang namanya di apa ya, ini dikoak lah bahasanya, kalau orang sini ngomongnya dikoak. Dikoak itu jadi tanahnya itu diberikan lubang seperti ini, teman-teman. Nah, setelah dilubangi ya, setelah dilubangi seperti ini, itu kemudian baru diisi dengan pupuk. Nah, ini adalah pupuknya ya. Ini pupuk. Nah, tujuannya apa? Ya nanti supaya eh, ada unsur hara yang membantu pertumbuhan si jagung ya. Ini yang digunakan adalah pupuk kotoran ayam ya. Kotoran ayam ini, kalau orang sini tadi saya interview itu biasanya pakai yang jenis petelur ya, bukan pedaging. Jadi kotoran ayam petelur, teman-teman. Nah, ini contohnya. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ketika nanti sudah hujan, hujan sudah turun, maka ini akan eh, diuruk ya pakai tanah. Nah, setelah ini diuruk pakai tanah, kemudian dilakukan taju atau di apa namanya, digejek ya kalau orang sini ya. Istilah yo dilubangi itulah untuk tempat anu data, tetapi biasanya tidak langsung di atasnya ini ya, agak di pinggirnya ke sini. Kenapa? Kalau di atasnya khawatir ini masih aktif, kemudian panas akan mengganggu pertumbuhan si jagung itu tadi, si bibit ya, si benih jagung akan terganggu karena ini masih aktif. Takutnya kan agak ada panas seperti itu ya. Makanya tidak tidak pas di atasnya sini, enggak, tapi agak di sampingnya sini. Biasanya seperti itu ya, teman-teman, yang terjadi ya. Nah, eh, selain untuk apa, pemberian nutrisi, ini memang memperingan ya untuk pembelian pupuk, karena memang sebenarnya yang bagus adalah seperti ini, teman-teman ya. Karena tanah daerah pegunungan ini kan tidak sama ya, karakternya tidak sama dengan tanah-tanah yang ada di sawah. Jadi petani sudah memahami itu, kemudian mereka melakukan penambahan unsur hara berupa kotoran ayam seperti ini, teman-teman ya. Ini sudah persiapan, ini kalau seperti ini sudah dikatakan hampir ya 90% selesai, tinggal menunggu musim hujan datang ya. Nah, biasanya di sela-sela tanaman jagung, kalau orang di sekitar sini kan ya bisa dilihat ya, itu ada pohon-pohon ketela. Maka yang dilakukan adalah nantinya setelah jagung selesai, maka akan ditanami ketela.
pohon ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Ini dulunya ini anu, apa namanya? Sama seperti ini. Ini pun nanti juga akan sama. Nah, setelah jagung baru nanti akan diisi ketela pohon seperti ini. Ini adalah contohnya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh bekas pembakaran dari pembersihan lahan, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini di bawah pohon jati yang masih muda. Di bawah pohon jati yang masih muda. Jadi tidak akan terganggu secara pertumbuhannya karena daunnya ini tidak begitu akan jadi naungan ya untuk jagung. Jadi insya Allah masih aman. Jadi masih aman, tidak akan mengganggu pertumbuhan dari jagung yang akan ditanam, teman-teman ya. Nah, perbedaannya seperti itu ya. Jadi bedanya kalau mungkin di tanah sawah kan tidak dilakukan seperti ini ya, karena ya lebih mudah dalam proses pembalikan tanah. Nah, tetapi kalau di ini kan traktor akan sulit ya, karena tingkat kemiringan, kemudian juga lokasi yang biasanya juga ada di tengah hutan. Akhirnya ini agak susah untuk traktor-traktor itu bisa, mesin-mesin pengolah tanah itu untuk bekerja ya, untuk bekerja, teman-teman. Jadi makanya yang dilakukan petani adalah seperti ini ya. Ini persiapannya sudah dikatakan ini 90% ya. Sisanya menunggu hujan. Ketika hujan sudah hadir, sudah turun, benar-benar sudah dirasa memang musim hujan setelah datang, baru ini nanti akan dilakukan yang namanya penanaman ya. Penanaman seperti itu, teman-teman. Nah, memang ini belum semuanya ya, karena di sebelah sana itu ya, bisa dilihat teman-teman, di sebelah sana itu masih belum. Nah, yang di sana ini sudah dibersihkan. Nah, yang sana itu belum ya, yang saya tunjuk itu belum dilakukan yang namanya pembersihan. Nah, kalau ini sudah, mungkin petaninya yang sebelah sini mungkin lebih rajin, jadi ya persiapannya lebih dulu lah. Jadi takutnya nanti hujan tiba-tiba datang, nah kondisinya sudah siap, seperti itu teman-teman ya, sudah ready lah bahasanya. Nah, ini mungkin ada ilmu lain ya dari tempat lain ya, ada cara teknik tersendiri, mungkin monggo bisa berkomentar di bawah, kita sharing-sharing bersama untuk memberikan wawasan dan pengetahuan ilmu yang mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman yang punya lahan ya, mungkin belum ditanami terus bingung caranya untuk menanam di lahan yang seperti ini kondisinya, maka ini mungkin bisa ditiru atau bisa dicontoh ya, seperti itu teman-teman. Kemudian apakah hasilnya itu sama dengan di sawah ya? Kalau sepengalaman saya itu kembali tergantung ya, tergantung dari perawatan, juga pemilihan benih, kemudian juga pemupukan. Bisa jadi di lahan yang seperti ini hasilnya lebih banyak, teman-teman. Bisa jadi lah ya. Kalau bukaan pertama itu kan unsur haranya masih banyak ya. Jadi tanamannya kan jauh lebih subur gitu lah. Kadang juga di sawah lebih baik seperti itu, karena bisa dilakukan olah tanah yang lebih maksimal, berbeda dengan di lokasi lereng gunung seperti ini kan agak sulit ya. Nah, plus minusnya, kelebihan kurangnya seperti itu teman-teman. Jadi di gunung itu mungkin dari kelemahannya di akses jalan, kemudian alat-alat seperti pengolah tanah itu agak sulit masuk dan sebagainya. Lah kalau di apa, tanah sawah memang kan ya tidak bisa dibandingkan, itu kan sudah di lokasi pasti yang kendaraan-kendaraan atau mesin-mesin untuk panen, untuk eh, pertanian itu sudah bisa masuk, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah menyiapkan juga ini benih tanaman untuk ketela pohonnya ya. Nah, seperti ini sudah didirikan, nanti dipotong-potong, kemudian ditancap-tancapkan di, biasanya di ini teman-teman, di gelut-gelutan sini ya.
di gelut-gelutan yang ini. Nah, biasanya seperti itu. Nah, nantinya akan dipanen setelah sekitar usia 9 sampai 10 bulan setelah jagung. Jadi di sini jagungnya hanya sekali, teman-teman ya. Sekali tanam. Setelah itu sudah mereka hanya akan fokus di ini, di ketela pohon ini ya. Jadi seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan di video ini. Jadi ya semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan teman-teman petani semuanya. Salam pertanian Indonesia. Semoga panennya dapat melimpah. Amin, amin.